Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan adanya perubahan status verbal di info GTK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan keresahan teman-teman. Yang pertama, adanya jadwal yang sama antara pengumuman penempatan bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade disamakan dengan P2 dan P3 serta pelamar umum. Berikutnya status info GTK yang berubah-ubah ya, ada yang terkunci, ada yang dibuka dan sebagainya. Terus yang terakhir ada info yang berkaitan dengan pelamar umum yang katanya itu sebagai pelamar prioritas 4 bisa naik menjadi P2 dan P3. Yang pertama berkaitan dengan penjadwalan ya, teman-teman tidak usah khawatir karena sebenarnya untuk jadwal yang dirilis oleh Kemendikbudristek itu meskipun belum fix 100% tetapi sebagai acuan ya, ini pendaftaran seleksi dan pengumuman mendapatkan penempatan bagi pelamar prioritas 1 atau prioritas pertama itu nanti akan langsung pada tahapan pengisian daftar riwayat hidup. Sementara untuk yang pengumuman hasil seleksi untuk P1 pada tanggal 5 Januari yang bersamaan dengan P2, P3 dan pelamar umum itu bagi teman-teman yang tidak dapat kuota dan turun prioritas. Ya, ini keterangannya seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Berikutnya berkaitan dengan info GTK dengan status pada status verbal itu ada yang terkunci, ada yang terbuka, lulus passing grade, lolos P3K dan seterusnya. Ini masih ada perubahan dikarenakan pada tanggal 26 ya kemarin itu Kemendikbudristek sedang melakukan simulasi ya, simulasi terkait dengan SSCSN yang akan segera dibuka. Jadi uji coba bagaimana jika memasukkan NIK misalnya ya, itu sudah sinkron atau belum dengan data yang sudah lulus passing grade, kemudian dengan data pada info GTK Dapodik serta dengan data yang ada pada kelulusan di BKN. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan adanya perubahan status verbal di info GTK. Berikutnya kabar yang terkait dengan pelamar umum itu bisa naik prioritas ya. Menurut saya pelamar umum yang bisa naik prioritas itu ini diperuntukkan bagi pelamar umum yang belum terdeteksi sebelumnya. Dia itu sebagai P2 dan P3 ya. Jadi belum daftar di 2021, kemudian dia belum punya akun tentunya. Tapi ternyata pada saat login ya di SSCSN filtering data Dapodik dia termasuk pada kategori P2 dan P3. Kalau pelamar umum sesungguhnya berdasarkan Permen Pan RP 20 tahun 2022 ini kan dari mereka yang sudah terdata di Dapodik ya, baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Mereka yang terdata di Dapodik belum genap 3 tahun serta lulusan PPG. Jadi tidak usah panik dan kita tetap bersabar dan berdoa menunggu. Mudah-mudahan tanggal 31 Oktober bisa selesai persiapan di BKN untuk membuka SSCSN-nya. Demikian, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.